Saudara, pendidikan tinggi adalah kunci kemajuan, namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk meraihnya. Dan Universitas Terbuka hadir sebagai jawaban membuka akses pendidikan bagi siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital yang penuh inovasi, Universitas Terbuka menciptakan pembelajaran yang sangat fleksibel, modern pastinya dan juga inklusif, menjadikannya kampus dengan sistem pendidikan masa depan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing global. Lantas, bagaimana pengembangan sistem pendidikan di Universitas Terbuka? Dan juga seperti apa saja keunggulan yang akan ditawarkan? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio, Rektor Universitas Terbuka atau UT, Prof. Ojat Darojat Embus, PhD, dan juga Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Insinyur Edward Zubir MM. Halo, apa kabar Prof. Ojat dan juga Pak Edward? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Bincang Kita Kompas TV. Ya, ini sehat semuanya sehat pasti semua. Ya. Ini sebuah bahasan yang sangat menarik sekali ketika kita berbincang seperti apa sih sistem pendidikan masa depan terutama di Indonesia. Prof, mungkin bisa diberikan gambaran ini kira-kira ke depan sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa bentuknya? Ya, dalam perspektif saya, sistem pendidikan tinggi di masa depan akan dipengaruhi oleh dua hal penting. Apa saja itu? Yang pertama terkait dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu akan sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah tentu adalah policy dari pemerintah. Dan saya melihat, mendengar yang disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Bapak Menteri yang baru, bahwa ke depan pemerintah akan mencoba membangun setiap perguruan tinggi dengan memberikan otonomi yang lebih luas, sehingga nanti ada perbedaan mission differentiation antar perguruan tinggi, jadi kurikulum tidak diatur-atur, akan silahkan diatur sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, diberikan otonomi yang lebih luas sehingga nanti bisa mengembangkan competitive advantage-nya berdasarkan keunggulan masing-masing. Nah, yang berikutnya juga saya melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam warna sistem pendidikan tinggi di masa depan, di mana tren ke depan pembelajaran dalam jaringan itu akan semakin kuat, dan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi juga akan memungkinkan proses transformasi digital dalam dunia pendidikan tinggi juga akan semakin kuat, dan ini akan memberikan dua warna yang sangat kuat terhadap sistem pendidikan di masa depan. Tapi artinya bahwa di sini Universitas Terbuka juga pastinya menyambut baik ya adanya otonomi atau keleluasaan dalam manajemen Universitas Terbuka ini. Tentu, iya. Pastinya seperti itu. Iya, betul. Nah, lantas seperti apa nih Pak Edward? Ini kalau misalkan sudah ada otonomi, teknologinya juga semakin berkembang saat ini. Artinya pasti UT juga harus beradaptasi ya, melakukan adopsi, adaptasi. Nah, bagaimana UT ini bisa berkontribusi dalam hal transformasi sistem pendidikan di Indonesia? Baik, UT Jakarta, Universitas Terbuka Jakarta itu bagian dari secara keseluruhan Universitas Terbuka. Iya. Ya, pusatnya di Pondok Cabe. Dan oleh karenanya apapun yang menjadi visi dan misi Universitas Terbuka, UT Jakarta siap untuk menjadi bagian dalam hal mengimplementasikan kebijakan terkait sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang sudah diterapkan oleh Universitas Terbuka. Nah, sudah 40 tahun UT ini berdiri dan juga sudah mengembangkan inovasi dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya learning management system yang sangat bermanfaat tentunya bagi keberlangsungan pendidikan jarak jauh. Dan tugas UT Jakarta lah mulai dari mensosialisasikan untuk mewujudkan inovasi itu, mensosialisasikan kepada mahasiswa dan juga menerapkannya dalam hal pembelajaran yang mengedepankan teknologi digital yang bisa menyelesaikan permasalahan
mahasiswa dalam hal pembelajaran. Iya, ini ketika kita berbicara tentang UT, ini menarik tadi 40 tahun ya, bahkan sudah ada di lebih dari 50 negara ya mahasiswa dari UT ini. Artinya bahwa masyarakat memang tidak ada batasan ruang, waktu bisa dari daerah-daerah 3T, semuanya juga bisa belajar begitu ya. Bahkan pekerja pun juga bisa untuk menempuh pendidikan tinggi begitu. Luar biasa sekali terobosannya, apalagi di bidang teknologi. Nah, memang ke depan ini kan tantangan global semakin berat begitu ya. Ini pastinya juga menjadi tantangan dan juga sekaligus peluang termasuk untuk UT sendiri. Artinya bahwa sistem pendidikan ini harus tangkas, harus lincah, harus gesit. Bagaimana UT melihat ini peluang, tantangan seperti apa? Ya, kita melihat sangat optimis. Kita sebagai sebuah perguruan tinggi jarak jauh, satu-satunya Indonesia yang menerapkan single mode distance teaching university dengan status yang dimiliki oleh UT saat ini sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, memungkinkan UT sekarang untuk merespon setiap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat secara lebih agile, lebih lincah, lebih cepat. Misalnya yang terkait dengan masalah kebutuhan pasar kerja, maka kita bisa membuka dan menutup program-program studi yang kita tawarkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Dan kita melihat peluang yang sangat besar sebab dengan kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, mungkin sekarang masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah yang agak jauh, di pulau-pulau terluar gitu, di daerah-daerah 3T sekarang akses terhadap teknologi kan semakin bagus. Nah, itu tentu akan sangat membantu UT untuk memberikan kesempatan kepada mereka menikmati jasa layanan pendidikan tinggi dengan cara-cara yang lebih modern, mengintegrasikan teknologi, sehingga nanti mudah-mudahan dengan cara seperti itu teknologi literasinya juga akan meningkat. Dan saya kira tidak dapat dipungkiri bahwa ke depan ketika kita ingin menjadi bangsa yang maju, maka literasi teknologi merupakan salah satu syarat penting agar kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Iya, kalau tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Ojat di sini, bahwa memang ini menggunakan teknologi digital ya sebagai layanan pembelajarannya. Pak Edward, ini kalau kita bandingkan dengan sistem pembelajaran yang konvensional, ini seperti apa sih Pak gambarannya? Iya, UT sudah berpengalaman 40 tahun mengembangkan sistem belajar jarak jauh dan kini sudah memiliki digital learning yang terintegrasi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses mulai dari pendaftaran, pembelajaran, dan juga bahkan ujian. Itu sangat dimanjakan dengan teknologi ini. Bisa di mana saja, kapan saja, sehingga tujuan dari UT Didikan itu memberikan akses pendidikan tinggi ke seluruh rakyat Indonesia itu akan tercapai. Oke, ini yang pastinya yang tadi dibahas adalah manajemen learning systemnya itu sudah terintegrasi. Bahkan kalau tidak salah sudah menggunakan metaverse begitu ya, sudah menggunakan AI. Ini pastinya terobosan yang luar biasa dalam sistem pendidikan. Akan menjadi sistem pendidikan masa depan pastinya ya. Ini terobosan dari UT. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara, jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Bincang Kita dan masih ditemani oleh Rektor Universitas Terbuka atau UT, Prof. Ojat Darojat Embus, PhD, dan juga Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Insinyur Edward Zubir MM. Kita lanjutkan perbincangan tadi bahwa UT ini akan menjadi solusi gitu ya bagi siapa saja masyarakat yang ingin kuliah lagi begitu mendapatkan pendidikan tinggi tanpa batasan ruang dan waktu karena sudah ada teknologi digital yang diterapkan. Kita juga menagih nih, ini sebenarnya seperti apa teknologi digital pengaplikasiannya, Prof? Dulu ketika UT didirikan pada tahun 2004, memang teknologi yang dilibatkan masih sangat sederhana. Tetapi kemudian pada pertengahan tahun 90-an, tahun 96, ketika dikenalkan CMC, Computer Mediated Communications, maka UT mencoba meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan pemahaman yang lebih eksesif. Pembelajaran secara virtual mulai dilakukan, interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa mulai dilakukan secara digital dan terus berlanjut sampai dengan saat ini. Nah, dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi itu akan memberikan banyak kemudahan bagi UT dan bagi mahasiswa. Kita bisa berinteraksi
berinteraksi, berkomunikasi dengan mahasiswa kita, dengan para dosen, para tutor, tenaga pendidikan semuanya bisa dibangun secara 24 jam. Kita menjadi sebagai 24 hours. Gitu 24 hours, ya. Sehingga ini sangat membantu UT dalam meningkatkan student engagement, keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kita sudah dilengkapi dengan learning management system yang sangat kokoh, interaksi pembelajaran dengan mahasiswa bisa dibangun baik yang real time maupun yang tidak real time atau sinkronus dan asinkronus kita lakukan. Jadi ini sangat membantu sekali proses pembelajaran sehingga dengan melibatkan teknologi bukan hanya memudahkan proses interaksi komunikasi, tetapi juga saya melihat bahwa capaian prestasi akademik juga semakin bagus. Artinya bahwa platform digital learning-nya ini memang sudah terintegrasi semuanya, Prof. Sudah yang terutama terkait dengan layanan mahasiswa. Kan kita membedakan ada DLE atau digital learning ecosystem di sini, ada yang terkait langsung dengan layanan yang kita berikan kepada mahasiswa, tetap itu yang kita sebut sebagai primary activities-nya, dari mulai misalnya kegiatan admisi dan registrasi yang terkait dengan bahan ajar, layanan bantuan belajar sampai dengan kegiatan ujian akhir semester. Nah itu, tapi di situ juga ada kegiatan-kegiatan supporting activities untuk mendukung supaya praktek berjalan dengan lancar. Itu kita sudah bangun di UT dengan apa yang kita sebut sebagai digital learning ecosystem. Nah jadi LMS itu juga merupakan bagian dari DLE itu, Digital Learning System. Iya, karena itu tadi disebutkan bahwa ini adalah sistem pendidikan masa depan yang sangat inklusif ya, dari hulu ke hilirnya semuanya sudah terkoneksi dengan baik begitu. Nah, Pak Edward, ini dengan learning management system yang tadi sudah terintegrasi, bagaimana manfaat yang sudah Anda rasakan mungkin? Ya, seperti yang dibilang Pak Rektor tadi, bahwa LMS itu mengakomodir interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara sinkronus maupun asinkronus. Real time dan juga tidak real time. Nah, ini akan memudahkan dari sisi tutor atau dosen, itu akan memudahkan dia untuk penyusunan silabus perkuliahan, mengatur aktivitas perkuliahan mahasiswa dan juga pengembangan bahan ajar. Nah, dengan kemanfaatan seperti itu tentunya akan memudahkan proses dalam proses pembelajaran. Dapat diakses oleh mahasiswa juga. Konten perkuliahan itu bisa diakses oleh mahasiswa dan hal ini sangat membantu tentunya. Dan inilah kira-kira gambaran sistem pendidikan masa depan. Iya, ini pastinya membuka keleluasaan bagi mahasiswa untuk bisa aktif begitu ya, belajar begitu ya. Karena memang seperti tadi dosen-dosen bisa diakses 24 jam begitu ya. Iya, dan ini juga yang patut juga kita apresiasi saat ini kan sekarang yang kalau anak-anak sekarang itu lagi tren AI gitu ya. Ternyata universitas terbuka juga sudah mengalokasikan AI ya dalam sistem pendidikannya dan juga tentang machine learning. Bisa diberikan gambarannya seperti apa? Ya, ini tren baru di mana kita beberapa tahun terakhir ini mencoba mengintegrasikan kemajuan ICP dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalam kurikulum kita. Ini sangat penting. Ini kita kan sedang menyiapkan generasi masa depan. Benar. Nah, tentu literasi teknologi merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjalin masa depan dengan sukses. Nah, jadi kita coba integrasi itu dalam kurikulum kita. Setiap program studi yang kita tawarkan, setiap mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa juga mengadaptasi dan mengadopsi kemajuan dicapai ini, misalnya mengintegrasikan virtual reality, augmented reality, extended reality, termasuk metaverse dalam kurikulum kita, sehingga nanti mahasiswa punya pengalaman yang luas. Kurikulum itu kan tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi keseluruhan pengalaman ini akan diperoleh oleh mahasiswa, termasuk juga memanfaatkan bagaimana dia punya pengalaman yang baik, bagaimana belajar dengan menggunakan metaverse, menggunakan augmented reality, extended reality, virtuality gitu kan dalam kurikulum yang sedang mereka tempuh. Nah, itu menjadi sangat penting dan itu kita lakukan, kita semua integrasikan. Alhamdulillah UT sampai dengan saat ini sudah mencoba mengintegrasikan itu semua dalam kurikulum itu, sehingga mudah-mudahan dengan kurikulum yang bagus seperti itu gitu, maka kita bisa menghasilkan outcome lulusan yang memang nanti bisa
hidup sukses di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban kita kan bukan hanya mengantarkan agar dia sukses secara akademik, kuliah di UT, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengantarkan setiap alumni lulusan kita agar hidup sukses di tengah-tengah masyarakat pada masa yang akan datang. Ini artinya bahwa UT itu tidak hanya melahirkan mahasiswa yang biasa-biasa saja begitu ya. Betul, karena memang mahasiswa memiliki daya saing tinggi dengan user experience yang luar biasa tadi yang ditawarkan. Mungkin ini bisa jadi UT akan menjadi percontohan bahkan mungkin untuk universitas-universitas yang lainnya begitu ya. Nah, lantas Pak Edward, ini pastinya tantangannya adalah meningkatkan kualitas akademiknya ya begitu. Seperti apa yang harus dilakukan oleh UT? Yang pertama mungkin kita lihat dari sisi bahan ajar ya. Bahan ajar. Bahan ajar kita siapkan bahan ajar yang interaktif, berbasis digital maupun yang tercetak. Yang bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, bukan berarti belajar sendiri ya, tapi belajar dengan inisiatif sendiri. Sehingga dengan demikian memudahkan mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Dan juga berikutnya dalam hal pembelajaran kita juga ada tutorial online yang asinkronus dan yang sinkronusnya adalah tutorial webinar. Jadi ini pengganti tatap muka. Itu yang sekarang mungkin pakai Zoom atau pakai MS Team. Nah, itu dari sisi pembelajaran. Demikian juga dengan ujian. Ujiannya itu kita kenal ada ujian online. Jadi ujian online itu bisa menjangkau di semua tempat yang ada komputer dan internetnya. Mahasiswa bisa ujian di situ. Dan yang kedua ada ujian online proctoring. Itu bisa Mbak Nena bisa ujian di rumah. Diawasi dengan sistem yang ada sehingga kecil kemungkinan untuk curang. Dan kita juga untuk kepastian jaminan mutu itu, kualitas itu kita juga diaudit baik eksternal maupun internal. Dan juga ada satu kantor di UT Pusat namanya KPM, kantor penjaminan mutu. Yaitu memastikan bahwa operasional UT itu sudah on the track dalam hal dengan mutu-mutu atau kualitas yang sudah ditetapkan kebijakannya oleh Universitas Terbuka. Jadi artinya meskipun mandiri jarak jauh tapi semua mutunya pun terjaga begitu. Betul. Ya. Dan juga sudah ada sistem pengawasannya, tidak mungkin cheating begitu ya. Baik ya, kita akan bahas juga nih tentang UT First, seperti apa terobosan terkait UT First di segmen selanjutnya. Dan saudara, kita akan kembali sesaat lagi di bincang kita, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita, masih melanjutkan obrolan kita tentang Universitas Terbuka, kampus dengan sistem pendidikan masa depan. Ya, dengan tadi penjelasannya memang ini menjadi sebuah terobosan baru ya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Prof, ini kalau kita berbicara tentang UT, ini kan pembelajarannya jarak jauh dengan mengedepankan teknologi digital gitu. Di sini ada yang disebut dengan UT First gitu, atau Universitas Terbuka Metaverse, seperti itu ya. Ini betul. Seperti apa, Prof? Ya, kita dalam menawarkan program pendidikan itu dalam paket keseluruhan kurikulum itu ada mata kuliah yang memerlukan kegiatan-kegiatan praktek dan praktikum yang sifatnya hands-on experience gitu ya. Nah, agar ini bisa dilakukan secara jarak jauh, kita mengemas dalam bentuk UT First. Nah, kegiatan praktek dan praktikum itu tidak harus dilaksanakan di sebuah laboratorium atau di ruang praktek gitu kan, yang secara langsung di sana secara terbuka, tapi kita juga bisa dilaksanakan secara virtual. Dan itu sangat mungkin. Nah, UTIK itu mengemas itu dalam bentuk UT First itu, sehingga nanti mahasiswa dengan melihat itu terlibat secara langsung dalam pemanfaatan Metaverse, itu nanti punya pengalaman praktek dan praktikum yang dirancang secara virtual, dan itu sangat membantu. Tapi biasanya kegiatan itu nanti oleh kita ditindaklanjuti dengan kegiatan realnya, mereka hadir di laboratorium atau di ruang-ruang praktek untuk melaksanakan kegiatan praktek tersebut. Ini penting karena sebagian mata kuliah yang ditawarkan oleh itu kan ada mata kuliah yang memang harus menempuh praktik-praktikum, tidak seperti mata kuliah yang lainnya. Nah, oleh karena itu sangat penting agar mereka juga merasakan bagaimana dengan bantuan teknologi maka kegiatan praktik-praktikum itu bisa dirancang secara virtual.
awal. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat penting. Itu banyak mahasiswa yang sangat antusias dengan pemanfaatan UT First dalam kurikulum UT. Iya, menarik sekali. Artinya ini kalau misalkan masyarakat cemas, jangan-jangan nanti kalau di UT kita praktikumnya kurang, lebih banyak teori. Ternyata enggak ya, semuanya juga sudah dipersiapkan. Ada UT First begitu ya. Bahkan untuk pilihan prodi pun sebenarnya juga pasti mengikuti perkembangan terbaru saat ini ya, Prof ya. Kan kita tidak mau mencari kualitas gitu ya. Outcome-nya harus sama gitu kan dengan pendidikan konvensional tatap muka, maka kita pastikan bahwa kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa tidak mencederai kualitas. Menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Edo, Direktur UT Jakarta, UT sangat ketat dan UT bukan hanya mengikuti standar mutu yang ditetapkan oleh BAN PT, oleh lembaga mandiri, tetapi juga kita mengundang pihak ICDE, Quality Reviewer. ICDE itu adalah suatu lembaga internasional, International Council for Open Industry Education, yang punya kapasitas untuk melakukan review kualitas atas penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan setiap negara. Nah, UT secara reguler menghadirkan mereka untuk datang ke tempat kita. Kita memastikan apakah standar mutu yang kita terapkan, apakah praktek baik pendidikan jarak jauh yang kita terapkan sudah korespon well dengan standar mutu global. Itu kita lakukan, Pak. Dan terbukti memang sekarang mahasiswanya ada di 52 negara gitu ya, dan ini semua berjalan dengan baik. UT satu-satunya perguruan tinggi di Asia yang mendapatkan sertifikat for quality dari ICDE. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ini lantas bagaimana dengan digital learning ekosistemnya di UT sendiri? Ya, Digital Indonesia merupakan program rencana kerja yang harus kita tabuh dalam 5 tahun ke depan ini. Kita memang ada 2 PR besar dalam periode ini. Yang pertama adalah menjadikan UT sebagai sebuah PTNBH, dan alhamdulillah sudah kita capai sejak tahun 2022. Yang berikutnya adalah UT sebagai Digital Ecosystem DLE. Artinya keseluruhan pekerjaan yang kita lakukan, program studi yang kita tawarkan, layanan kepada mahasiswa yang kita lakukan, itu semuanya sudah dalam bingkai digital dan ekosistem. Apakah yang terkait dengan layanan pada mahasiswanya, kegiatan manajemen internalnya. Jadi kita banyak sekali membangun infrastruktur, hardware, software, sumber daya, beragam aplikasi kita gunakan untuk mendukung keseluruhan kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan yang terkait dengan mahasiswa dan kegiatan manajemen internal UT. Itu sekarang sudah kita bangun. Nah, tadinya itu memang sudah ada juga, tapi oleh kita belum dijahit. Nah, DL itu sebenarnya konsep menjahit semua aplikasi, software dan keseluruhan termasuk kompetensi SDM-nya agar mereka itu terbingkai dalam suatu wadah yang kita sebut sekarang dengan digital learning ecosystem. Itulah yang kita lakukan saat ini. Bahkan termasuk kompetensi SDM-nya juga sudah diperhatikan, dipersiapkan begitu ya. Nah, Pak Edward, kalau dengan tadi apa yang semua keunggulan-keunggulan dimiliki oleh UT, bagaimana dengan minat masyarakatnya, Pak Edward? Luar biasa. Oke, luar biasa. Oke. Saya katakan luar biasa. Ini khususnya untuk UT Jakarta. UT Jakarta ini kan bagian dari 40 kantor representasi dari UT Pusat. Oke. Pada tahun 2019 akhir, jumlah mahasiswa UT Jakarta itu baru 15.800 orang. Oke. Ya. Berkembang terus pandemi dan sampai sekarang sudah mencapai 82.000. Ini hanya di Jakarta saja ya, Pak ya? 82 ribuan, 23.000-nya mahasiswa baru dan sisanya mahasiswa ongoing. Nah, ini harapan terbesarnya seperti apa, Prof? Iya, harapan kami tentu kami ingin mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM di tanah air. Pada saat ini APK, angka partisipasi pendidikan tinggi kita itu sangat rendah, baru 31%. Kalah kalau dibandingkan dengan Malaysia, 40, Thailand juga sama, apalagi Singapura udah 70% ya. Nah, UT tentu harapan kami masa depan UT menjadi pilihan bagi masyarakat. Tidak boleh ada warga masyarakat Indonesia yang termarginalkan, tidak punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi gara-gara alasan ekonomis atau geografis. Karena ada UT solusinya. UT telah didesain oleh pemerintah untuk memberikan akses pemerataan pendidikan tinggi ke masyarakat dimanapun mereka berada dengan berbagai latar belakang ekonomi, termasuk mereka yang selama ini kurang mampu. Maka UT gitu menyediakan UKT, uang kuliah tunggal yang sangat terjangkau oleh masyarakat.
dengan cara belajar yang fleksibel, mereka tidak usah meninggalkan domisilinya, mereka masih bisa bersama orang tuanya, membangun kekuatan ekonomi orang tuanya, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga bisa jadi sarjana, magister, dan doktor di UT. Ya, pasti akan membuka peluang atau ya peluang untuk masa depan yang lebih baik pastinya. Betul, ya Prof ya. Iya, kalau dari Pak Edward dari UT Jakarta mungkin harapannya singkat saja seperti apa? Iya, kalau untuk UT Jakarta tentunya kami berharap akan ada inovasi baru lagi dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh ini, karena kita tahu sudah terbukti bahwa sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang dikembangkan oleh UT selama ini menjawab persoalan sosial dan juga dalam pendidikan tinggi. Yang seperti Pak Rektor bilang tadi, itu membuka akses terhadap pendidikan tinggi secara merata dan juga dengan biaya yang terjangkau tanpa meninggalkan lokasi domisili maupun pekerjaannya. Sehingga dengan ada inovasi baru, mudah-mudahan ini akan membantu menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi khususnya. Terima kasih banyak Prof. Ojat Terojat Embus PhD, Rektor Universitas Terbuka. Terima kasih sudah sharing bersama kami. Dan juga Pak Insinyur Edward Zubir MM, Direktur Universitas Terbuka Jakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Bincang Kita. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita kali ini. Semoga membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.